Selamat datang kembali ke channel ini. Setelah sekian lama saya tidak upload sebuah konten atau video. Pada dasarnya saya tidak upload karena di Tensura King of Monster dia kekurangan konten. Maksudnya konten dia nggak ada konten gitu, cuman kontennya dia upload karakter tapi nggak nambahin isi dari kontennya itu. Misalnya kayak ya story tambahin lah apa space game. Makanya menurutku Tensura King of Monster kecepatan rilisnya harusnya nunggu season 2 nya kelar baru lu apa ya istilahnya baru lu rilis, soalnya masih dikit banget kontennya yang bisa disajikan oleh Tensura King of Monster. Jadi cepet selesai sih kan. Kalau di Grand Cross dia nge-up-nya agak lama. Jadi kalau di Tensura kamu nge-up karakter tuh cepet. Kenapa gue bilang cepet? Karena di Tensura itu ada fitur namanya auto. Nah, di sini nggak ada fitur namanya auto. Ada fitur namanya auto, tapi ya lebih efektif di Tensura karena dia resource-nya lebih simpel. Karena dia resource-nya lebih simpel. Ya kan kalau di Tensura cuma butuh gear, terus bahan untuk enchant gear, terus gold, silver, terus buku apa gems, crystal rock lah istilahnya, crystal rock sama enchant hero. Yang berarti kalau untuk sebuah karakter kan berarti kan cuma butuh 4 ya, gear, enchant hero, terus enchant ya alat-alat untuk gear, terus ya kristal termasuk lah ya, sama duplikat ya. Makanya tapi kalau di Grand Cross kenapa dia berani rilis lebih awal? Apakah kalau dulu di Day One dia berani rilis pas season 2 nya itu belum selesai. Mungkin Tensura ingin mengikuti jejak Grand Cross sama OPM, tapi Tensura salah langkah. Kenapa gue bilang salah langkah? Karena di Grand Cross ini dia rumitnya apa? It's for another video. Kalau di OPM rumitnya lu tahu sendiri, lu harus butuh gear banyak orang sultan. Ku tegaskan, banyak orang sultan. Dalam satu hari lu nggak bakal bisa jadiin karakter lu se-OP gitu. Jadi butuh beberapa hari. And ya makanya dia berhasil meraih egoisme hasrat player gitu. Kalau di Tensura hasrat player lu paling cuman keluar di awal-awal game. Wah seru banget di game, wah seru. Semakin ke bawah udah kelar nih, space gap udah kelar, story udah kelar, remuro event udah kelar, udah lu mau ngapain? Upgrade hero lah, dah max semua, upgrade gear dah max semua. Kontennya PvP masih terselamatkan Grenko sama OPM karena dia bener-bener mikirin mateng ada PvP. Kalau di Tensura nggak ada PvP pak, makanya hasrat dari player itu kurang kekejar daripada di Grand Cross. Makanya gue akan pindah ya sementara buat konten di Grand Cross dulu sebelum di Tensura King of Monster update lah istilahnya, update konten gitu. Jadi langsung saja ke intinya. Sekarang lagi Holy War Festival apa ya, lagi festival aja sih. Akan banyak festival heroes yang kemarin ada di event kemarin Duan Escanor sama di event sekarang Assault Melee. Sekarang pertanyaannya, worth it nggak Assault Melee? Gue bilang worth it. Kenapa gue bilang worth it? Karena di bannernya aku bilang se-overall banner ya, bukan cuma satu hero. Overall bannernya dia ada Assault Melee obviously. Terus ada Droll bisa. Terus ada ini nih. 3 Archangelin yang bikin orang summon di bannernya ini. Kenapa 3 Archangel ini apa Angel ini? Mereka nih mana ya gua bilang bisa kayak dewa ludosial. Kalau lu jadiin dia udah 6-6, kasih dia 6 UR gear, full upgrade custom. Uniknya dia decrease defense related stats of enemy heroes with a combat CC class lower than the hero. Jadi misalnya lu dosial lu CC-nya ya anggap aja 50k. Musuhnya cuma 45k, 48k. Dia bakal kekurang defense-nya sebanyak 40% related stat ya. Related stat.
terus. Nah itu bagusnya Ludociel. Terus Tarmiel, dia apa sih uniknya, dia decrease, ngurangin all enemies max HP sebanyak 200% of the heroes defense. Bayangin, misalnya hero defense lu ya anggap aja 8k 8000 gitu kan, ya jadi musuhnya kekurangnya 16.000 gitu, kekurang HP-nya. Terus si Tarmiel nih bagus dari skill 2 nya dia, ini assume a stance which reduce the final damage taken by 65% when an ally is attacked. Tarmiel takes 30% of the damage reduce. Jadi intinya misalnya musuh lo nyerang cepret, damage-nya nggak berasa, misalnya damage-nya ya 100 dread, Tarmiel cuman nerima dari 100 itu berarti cuman nerima 30 damage. Ya berarti itu dikit banget, sedangkan HP-nya Tarmiel itu gila. Terus yang paling orang-orang incer di banner Assault Melee apa Assault Meliodas ini, yang paling orang incer tuh antara AM-nya itu sendiri dan si Sariel itu sendiri. Kenapa gue bilang Sariel itu sendiri? Karena Sariel ini skillnya dia saver 3 times crit chance increase, dan skillnya AOE. Bayangin dah, AOE critical, sakit nggak lu? Terus power strike. Nah semakin banyak musuh lu punya resisten, semakin sakit damage-nya, udah intinya gitu. Terus pasifnya dia increase goddess ally basic stats by the value equal to 20% of the hero basic stat. Jadi misalnya ini bekerja untuk hero lu sendiri ya, jadi ya increase basic stats 20%. Jadi misalnya Sariel lu attack-nya 10k, dia bakal nambahin ke goddess ally sebanyak 2k, kan 20% dari basic stats dia sendiri. Terus grace-nya dia ngurangin, jadi misalnya lu nge-crit, dia nge-ignore menghiraukan 50% of the enemy critical defense. Dah intinya nih banner worth it. Tapi karena gua sudah dapat Assault Melee, sedangkan gua sebenarnya pengen Sariel, tapi gua rada bimbang. Soalnya kan Sariel ini bukan termasuk festival, tapi damage-nya udah serasa festival gitu. Jadi gua akan mungkin aku skip setelah dapat Meliodas. Aku akan nunggu untuk festivalnya si Zeldris. Real Merlin dulu apa Loli Merlin di JP udah ada, baru si Zeldris. Besok kita akan bahas Real Merlin apa Merlin bocil ya, saya bilang. Ya intinya nih banner worth it. Untuk F2P apa free to play ini juga worth it karena ada Sariel. Tapi kalau lu free to play, lu jangan berharap bisa nge-upgrade si Ludociel. Karena apa? Ya lu tahu sendiri, CC itu hanya untuk player yang whale atau sultan. Jadi ya mungkin untuk F2P tadi yang gue bilang incernya Sariel sama Assault Melee. Udah intinya nih banner worth it. I'm Wolfer signing out. Peace.